Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta. Saya akan memberikan sedikit tentang pandangan Pancasila dalam Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat sehat yang tak pernah kurang satu apapun. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di hari akhir kita tunggu syafaatnya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih Pancasila dalam pandangan Al-Quran. Jangan lupa disimak ya penjelasan saya setelah ini. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Menurut para ahli, pengertian Pancasila adalah yang pertama, menurut Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, pengertian Pancasila menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan dari sudut Islam, Pancasila adalah bagian dari ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan persamaan hak. Pancasila sebenarnya sudah sangat sesuai dan tepat dalam mengkoordinir seluruh rakyat Indonesia. Dengan dibuktikannya sila-sila yang selaras dengan Al-Quran yang mutlak benar. Lantas, bagaimana sih Pancasila dalam pandangan Al-Quran? Lalu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah prinsip semua negara dan prinsip keesaan Tuhan merupakan inti ajaran Islam yang disebut dengan ketauhidan. Dalam Islam, pemahaman mengenai tauhid harus secara kafah atau totalitas, sehingga tauhid tidak hanya sebagai keyakinan semata, akan tetapi dibuktikan dengan tindakan yang nyata, yakni melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan menghindari larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir, yang artinya segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Dalam Quran surat Saba ayat 1, Allah mengabarkan tentang dirinya yang mulia, bahwa Dia memiliki pujian mutlak di dunia dan di akhirat. Maha pemberi nikmat, pemberi keutamaan kepada penghuni akhirat, serta pemilik dan penguasa seluruhnya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan, keadaban menjadi ajaran setiap agama yang berada di Indonesia, salah satunya agama Islam. Dalam Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan pengalaman dari ajaran Tauhid. Dalam sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini, Allah melarang mengolok-olok orang yang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis sahih Rasulullah. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dapat disimpulkan kemanusiaan yang adil beradab itu dalam Islam, Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang kita untuk mengolok-olok orang lain, dan Allah saja bisa bersikap adil. Kita pun juga harus bersikap adil dengan satu orang lainnya. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ajaran Islam selalu mengajarkan agar umat Islam menjalin persaudaraan, persatuan antar umat Islam, dan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan, mendorong perbuatan yang makruf, dan mencegah hal-hal yang mungkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang dituju kepada orang-orang yang beriman, tetapi lebih jenis manusia. Penggalan pertama ayat ini
Sesungguhnya kami menciptakan kami dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu termasuk dari pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya itu sama di mata Allah. Tidak ada perbedaan antara suku-suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi di sini seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Pengantar tersebut mengatur pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar kita menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Kemudian, yang selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Islam mengajarkan kepemimpinan yang adil yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan di dalam menjalankan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai masukan atau pandangan yang terbaik untuk kehidupan bersama dengan adanya kemufakatan. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang ditegaskan dalam sila-sila Pancasila sejalan dengan ajaran agama. Jadi, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan segala sesuatu untuk memecahkan masalah kita harus mengadakan musyawarah dengan anggota negara lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Dalam ayat terakhir ini, Allah mengecam orang yang berbisik dan berbicara secara diam-diam. Tetapi seperti yang dinyatakan sebelumnya, Al-Quran tidak pernah melarang sepenuhnya. Ayat di atas mengarahkan orang untuk percaya. Orang-orang percaya jika Anda memiliki percakapan rahasia, jangan seperti orang-orang Yahudi dan mereka yang memiliki penyakit di dalam hati mereka, yaitu berbicara tentang dosa atau melakukannya dengan maksud untuk berbuat dosa, menyebabkan kejahatan, dan bukan dengan maksud untuk menciptakan permusuhan atau pemberontakan terhadap Rasul. Jadi di sini, jika kita memiliki rahasia dengan satu orang, janganlah berbisik-bisik di depan orang yang lain. Dengan demikian akan menimbulkan kecurigaan bahwa yang kita bicarakan itu adalah tentang dia dan akan menyebabkan penyakit hati. Maka dari itu, di sini kita harus melakukan musyawarah yaitu tentang masalah yang bersifat umum, tentang organisasi misalnya, atau dengan kelompok-kelompok organisasi lainnya. Yang selanjutnya, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bernegara meliputi berbagai aspek,
mulai dari aspek keadilan hukum, ekonomi, kemanusiaan, dan keadilan-keadilan bernegara lainnya yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kesejahteraan rakyat ini merupakan amanat setiap ajaran agama bagi setiap pemeluknya. Dalam Islam, pemimpin itu harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka, hendaklah dengan hukum yang adil. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makna orang miskin. Dalam tafsir surat Al-Ma'un ayat 1-3, yang pertama, dalam ayat ini Allah menghadapkan pernyataan kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Pertanyaan ini dijawab dalam ayat selanjutnya. Allah lalu menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama ialah orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya dan kebutuhan hidupnya. Penolakan itu sebagian penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim itu. Kemudian dalam ayat ketiga, Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta, yaitu dia yang mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin, berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. Jadi, dalam sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah dalam Islam harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, semua rakyatnya, dari rakyat yang mungkin sudah mampu, rakyat yang belum mampu, atau rakyat yang tidak mampu sama sekali, sehingga dalam bernegara ini semua kesejahteraan rakyat merata dan hukum pun berlaku adil bagi semua rakyat, baik itu rakyat yang mampu maupun rakyat yang tidak mampu. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana sih Pancasila dalam pandangan Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara di rumah. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.